sehingga nanti bisa mengikuti ujian akhirnya. Oke, kita akan membahas mengenai tema berikutnya, yaitu adalah Large Language Models atau biasa disingkat dengan LLMs, gitu ya. Oke, Large Language Model atau bahasa Indonesia adalah model bahasa besar. Ini adalah jenis AI yang dirancang untuk memahami, menghasilkan, dan memanipulasi teks mirip dengan kemampuan manusia, gitu ya. Nah, LLM ini merupakan model dari deep learning yang dilatih pada kumpulan data teks dan kode yang sangat masif. Nah, bagaimana LLM bekerja, gitu ya? Nah, LLM ini cara kerja LLM, gitu ya, itu adalah memprediksi kata berikutnya dalam suatu urutan atau token, gitu ya. Nah, meskipun ini terdengar sederhana, namun kemampuannya bisa melakukan tugas-tugas yang sangat kompleks, gitu ya. Nah, LLM sendiri itu berkembang lewat publikasi yang dilakukan oleh tim dari Google dengan sebuah jurnal atau sebuah artikel jurnal ya, dengan judul Attention is all you need, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload jurnal artikelnya di internet ya, dipublikasikan oleh Cornell University. Nah, dalam jurnal ini dikenal yang kemudian berkembang istilahnya adalah transformer, gitu ya. Nah, ini adalah cikal bakal perkembangan LLM ataupun sesuatu yang katakanlah mempercepat perkembangan LLM, gitu ya, sehingga bisa berkembang secepat ini seperti sekarang. Nah, contoh LLM yang ada itu yang pertama adalah Gemini atau Gemini dari Google AI, gitu ya, atau orang biasanya menyebutnya Gemini, gitu ya, tapi kita pronounce dengan bahasa Indonesia saja, Gemini dari Google AI. Kemudian GPT dari OpenAI ya. GPT itu singkatannya adalah Generative Pre-trained Transformer, gitu ya. Ini dari OpenAI, dari ChatGPT tadi, dan Llama dari Meta atau dari Facebook ya. Ini juga katakanlah LLM yang populer. Nah, Bapak Ibu bisa mencobanya langsung di sini, Gemini. Nanti kita demokan, gitu ya. Yang kedua OpenAI dengan ChatGPT, dan ini adalah Meta AI, gitu ya. Nah, langsung saja untuk yang pertama ini, Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya yang ada di LMS, di mana Bapak Ibu bisa memilih salah satu skenario dalam penggunaan AI, kemudian juga bisa menjalankan prompt yang sama yang tadi sudah dipilih, gitu ya, di Gemini atau Gemini, ChatGPT, dan Meta AI. Dan nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan bagaimana respon dari masing-masing, gitu ya, dan kemudian Bapak Ibu bisa menilai kira-kira responnya baik yang mana, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa ke halaman LMS-nya, di halaman berikut. Nah, di pengantar kejelasan AI nanti Bapak Ibu ada tugas di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa katakanlah ini ya, Bapak Ibu tentu saja harus dari yang pertama. Nanti Bapak Ibu perlu next, nanti bisa dibaca ulang, dipelajari lagi materinya, gitu ya. Tapi saat ini Bapak Ibu perlu melakukan
labnya ataupun tugasnya dengan menuju ke tautan tugas yang ada di sini nih, tugas lanjutan gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum bisa, karena kalau ngeklik langsung dari sini nggak bisa, jadi Bapak Ibu harus navigasi dari sini terlebih dahulu. Oke, ini nanti kalau mau baca teorinya ya, Bapak Ibu bisa review lagi tuh teorinya. Dan kita langsung menuju ke halaman tugas lanjutan. Nah, ini adalah skenario tugasnya. Yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah uh, buat skenario sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebagai contoh, untuk dunia bisnis, misalnya Bapak Ibu ingin membuat promosi ataupun jualan ataupun strategi usaha gitu ya. Dalam konteks pendidikan, itu bisa misalnya meminta rangkuman, penjelasan materi, ataupun latihan soal misalnya. Dalam konteks kesehatan, bisa mengenai gaya hidup dan seterusnya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, sekarang bisa klik di sini ya. Saya mau coba dulu di Gemini gitu ya. Nah, saya tentukan dulu kira-kira materinya apa gitu ya untuk contoh promnya. Oh, saya mau coba dulu misalnya saya jualan es misalnya gitu ya. Nah, ini coba dulu di sini. Misalnya ya, ini kita contoh awal. Silahkan dicobain. Nah, respon dari sini, Bapak Ibu perlu rubah ya nanti promnya ya. Ini sebagai contoh aja. Bapak Ibu bisa lebih kreatif untuk mencoba dengan opsi yang lainnya gitu ya. Nah, ketika sudah ada responnya, ini responnya seperti ini. Nah, ini responnya kemudian di copy. Kemudian respon tadi, oh ini untuk Gemini gitu ya. Nah, saya tuliskan di sini responnya. Nah, tinggal saya submit. Nah, oke. Oh, ini untuk promnya ya, maaf. Saya adalah buatkan, nah, ini dulu. Ya. Oke, sudah. Nah, terus kemudian saya coba prom ini saya coba untuk misalnya Gemini gitu ya. Nah, tadi saya ini sebagai contoh aja, sebagai contoh saya ini, maaf ini mengganggu sekali. Oke, saya tuliskan hasilnya di sini. Oke. Oke, ini udah tercatat. Kemudian jalankan prompt tersebut pada ChatGPT. Nah, ini ChatGPT. Saya juga lakukan yang sama. Maaf, yang yang dituliskan promnya ya di sini ya. Promnya tadi apa? Yang ini. Lakukan di ChatGPT. Contohnya hasilnya dituliskan di sini. Oke. Terus berikutnya yang terakhir ke Meta AI ya, dengan prompt yang sama. Di copy lagi promptnya, kemudian dicoba ke Meta AI. Oh, maaf nih. Tadi saya salah masukin umur di Meta AI.
jadi nggak jalan. Nanti tanyain umur ya, umur kita berapa? Tadi saya salah ngeklik, tiba-tiba saya nggak bisa eh, menggunakan Meta AI-nya lagi. Nah ini contohnya, maaf, tadi promnya yang di copy. Kalau ada kendala seperti tadi, buka aja incognito untuk kemudian bisa eh, balik eh, menggunakan lagi gitu ya. Nah, sini. Nah ini ada pertanyaan umur ya, tadi saya salah klik umurnya. Nah, misalnya di sini dia nggak bisa untuk anak umur berapa, umur uh, yang masih kecil gitu, dia nggak bisa. Saya nanti perlu pelajari ya batas umurnya berapa gitu. Nah ini contohnya yang Meta ya seperti ini. Nah tinggal kemudian di paste di sini. Dan Bapak Ibu bisa review ya. Kita lihat, ini kita udah nyobain tiga tools ya, ada Gemini, ChatGPT dan Meta AI. Nah, dari prompt yang ada dan hasilnya, kira-kira mana yang memberikan hasil yang lebih bagus dibandingin yang lainnya gitu ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu berdasarkan pengalamannya yang di sini, oh ternyata kalau saya coba yang punyanya Gemini tadi lebih lengkap ya, tapi kurang kontekstual karena sebenarnya kan itu untuk Instagram, jadi Instagram kan teksnya nggak bisa banyak-banyak gitu misalnya. Nah jadi mungkin bisa tahu mana yang kira-kira lebih relevan. Pilih dan berikan alasan. Oke. Nah ini contoh awal dari tools LLM yang ada gitu ya. Kita udah belajar mengenai Meta AI, Google Gemini, dan tadi dari ChatGPT. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa kemudian kalau misalnya katakanlah uh, diberikan respon balasan gitu ya dari katakanlah apa respon yang pertama ini, misalnya masih terlalu panjang, buat kalimat yang lebih efisien, maksimal 300 huruf misalnya. Nah, kita bisa berkreasi, memperkaya ataupun mempersempit cakupan dari permintaan kita itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa coba terlebih dahulu, silakan dicoba terlebih dahulu ya, dan silakan kalau ada pertanyaan disampaikan di kolom chat atau di sini ya tadi di forum diskusinya ya, silakan dituliskan. Nanti kami akan lihat dan review, apabila ada pertanyaan nanti kita akan bahas. Oke, buat yang nanti sudah selesai bisa untuk kemudian mengerjakan kuis berikutnya ya. Kalau yang sudah selesai nanti bisa ke kuis yang ada di sini gitu ya, tinggal mulai dikerjakan nanti. Oke, mungkin itu kita break sambil nunggu rekan-rekan untuk mencoba lab-nya gitu ya. Kalau ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya langsung untuk berdiskusi ya sambil nunggu dari rekan-rekan yang lain untuk ngerjain lab-nya, silahkan. Tadi ada beberapa pertanyaan ya yang ada di teks, saya bacain. Kapan batas waktu pengerjaan tugas gitu ya? Nah, Bapak Ibu tidak akan bisa untuk ke next
lesson apabila Bapak Ibu tidak mengerjakan tugasnya. Jadi silakan langsung dikerjakan tugasnya untuk bisa ke next lesson. Mami kan gitu kan, nggak tanggung jawab. Tadi ada menanyakan mana yang lebih bagus, rekomendasi dan seterusnya. Ini sebenarnya sangat subjektif berdasarkan case ya, karena sebenarnya masing-masing tools dia punya model masing-masing ya. Ada modelnya pun tiap tools bisa ada beberapa model gitu ya. Nah model ini katakanlah sudah dilatih spesifik sesuai dengan tugas-tugas tertentu ataupun pengetahuan-pengetahuan tertentu. Nah jadi bisa jadi katakanlah hasilnya akan berbeda untuk case-case yang spesifik misalnya. Ada mungkin model yang dilatih untuk belajar mengenai katakanlah pemrograman misalnya, ya. Ada model yang dilatih untuk belajar mengenai hukum, legal misalnya dan seterusnya. Nah, nanti kita perlu katakanlah memahami mana kira-kira model yang bagus sesuai dengan kebutuhan saya gitu ya. Yang apakah yang general, yang tadi misalnya ChatGPT, Gemini ataupun yang lainnya itu general knowledge gitu ya. Mereka memahami dari apa yang ada di internet untuk di ini. Tapi juga mereka punya model-model tertentu yang katakanlah spesifik untuk tas-tas tertentu. Misalnya ini kuat untuk reasoning ataupun penalaran dan seterusnya. Jadi akan sangat tergantung dari masing-masing dan kita bisa coba berdasarkan pengalaman kita ya. Pada akhirnya kita akan menemukan mana yang cocok dengan kita gitu. Ada beberapa yang nggak bisa buka webnya ya. Oke. Nanti saya ceknya dulu ya. Kalau ada yang 404 bisa di refresh saja. Itu time out seharusnya. Mungkin karena banyak yang mengakses ada time out beberapa. GPT, Gemini dan seterusnya tadi itu bisa menjadi bukti di pengadilan gitu ya. Jadi kemarin ada podcast bareng dengan Waalaikumsalam. Sam Altman. Beliau menyampaikan bahwa jangan pernah menuliskan sesuatu yang katakanlah kira-kira punya potensi untuk jadi masalah hukum di prom gitu ya. Kenapa? Karena prom itu bisa dijadikan bukti di pengadilan dan masing-masing katakanlah layanan AI tadi itu mereka punya batasan kapan mereka akan melakukan deletion dari data mereka gitu ya. Dan rata-rata itu 30 hari rata-rata. Nah, jadi kalau misalnya dalam 30 hari data kita ternyata misalnya itu tersangkut dengan masalah hukum dan seterusnya, apa yang kita tuliskan di chat itu bisa jadi bukti di pengadilan. Itu dikonfirmasi oleh Sam Altman gitu ya. Dan apakah kemudian kita bisa menuliskan atau apa behavior kita itu akan dipelajari? Ya ini tentu saja akan sangat tergantung dari masing-masing tools yang kita gunakan gitu ya. Nah mereka beberapa tools katakanlah memang menyimpan behavior kita dan record chat-chat kita sebelumnya, sehingga itu juga menjadi pengetahuan baru buat tools tersebut untuk kemudian bisa katakanlah memberikan personalifikasi yang baik kepada penggunanya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya minta katakanlah ke ChatGPT, tolong deskripsikan nama Anda bla bla bla,
ini gitu ya, karena Bapak Ibu udah pernah pakai ChatGPT sebelumnya gitu ya. Nah, maka itu akan muncul katakanlah penilaian dari ChatGPT terkait dengan Anda selama Anda berinteraksi dengan ChatGPT tersebut gitu. Jadi jelas bahwa itu mereka belajar atau memahami kita gitu. Apakah kemudian disalahgunakan? Nah, itu akan sangat tergantung dari katakanlah jenis atau layanan AI yang kita gunakan. Makanya kita perlu mempelajari klausul dari masing-masing jenis layanan ya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perlu katakanlah berhati-hati, maka pelajari dengan seksama gitu ya. Tapi kalau untuk yang sifatnya general dan seterusnya, nah kalau pengetahuan umum misalnya buat ringkasan bla 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 dan seterusnya, itu kan sesuatu yang katakanlah pengetahuan umum ya, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau yang sifatnya personal, sebaiknya pelajari dari term and condition-nya masing-masing layanan. Boleh diulang cara membuka LMS-nya. Oke, mungkin saya ulangi terlebih dahulu supaya bisa bergabung di sini. Oke, untuk membuka LMS, saya ulangi ya, Bapak Ibu, silahkan ke ehub.id. Nah, kemudian di ehub.id seharusnya akan terbuka kurang lebih tampilan seperti ini, gitu ya. Nah, di tampilan seperti ini, yang pertama, Bapak Ibu tinggal klik menu di sini ya, tinggal klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu belum login terlebih dahulu ya. Nanti kalau belum login, nanti akan ada informasi untuk login. Mungkin saya ulangi dari awal. Oke, mungkin di sini akan seperti ini. Kemudian klik sini. Nah, ini saya kalau belum login, maka akan diminta kursus kita Belum, masih hari ini. Di mana materi yang kedua, kita akan belum tahu mendiskusikan maksudnya. mengenai memaksimalkan produktivitas dengan AI. Ini jam 4 itu baru finishing atau gimana? Betul. Nah, Oke ini deh. yang perlu kita ingat ya, bahwa AI itu telah menjadi kekuatan transformatif di berbagai sektor, gitu ya. Banyak orang menggunakan AI ini, gitu ya. Dan AI ini menawarkan potensi yang besar untuk meningkatkan produktivitas. Namun penting untuk kemudian kita juga memahami bahwa penalaran dan pemikiran kritis itu tetap harus kita pertahankan gitu ya. Kenapa? Karena yang ada di dalam AI saat ini, AI itu masih sering berhalusinasi gitu ya. Kenapa halusinasi gitu? Karena sebenarnya gini, AI itu belajar dari kumpulan banyak sekali teks-teks yang ada gitu ya, sehingga ketika teks-teks itu dirangkai dalam menjadi token-token yang ada, AI ini bisa memprediksi kalau ada token ini berikutnya itu apa gitu. Jadi kalau kita katakanlah ada sebuah kalimat, AI bisa memprediksi dari pengetahuannya yang berdasarkan seluruh pengetahuan yang sudah ditanamkan di dalamnya terkait dengan urutan-urutan kata, bobot kata dan seterusnya gitu ya. Dia bisa memprediksi kalau sebuah kalimat ini ada sebuah kata ini, maka kata berikutnya adalah apa gitu. Nah, urutan-urutan dari kata-kata ini yang kadang kala bisa jadi secara urutan itu ataupun secara pengetahuan itu kalau dibaca itu sepertinya benar gitu ya, tapi setelah dikritisi, dicek lagi, ternyata itu bukan sesuatu yang benar gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan halusinasi. AI belum tentu memberikan hasil yang valid ya. Nah, ketika belum memberikan hasil yang valid untuk tugas-tugas penting, selalu cross check apakah benar apa yang akan kita sampaikan ke mungkin ke atasan kita ataupun ke mahasiswa kita ataupun ke
rekan kerja kita gitu ya, karena bisa jadi apa output dari tools AI kita itu kata-katanya indah tapi belum tentu itu benar gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin gitu ya, bagaimana AI ini punya halusinasi. Jadi penting kita sebagai manusia tetap punya pemikiran kritis dan juga penalaran untuk mengkritisi apakah hasil yang dikeluarkan oleh AI ini sudah benar atau belum gitu ya. Nah, ini adalah peran manusia di sana. Nah, untuk pelajar, karena ada beberapa katakanlah peserta kita juga dari pelajar. Nah, banyak kekhawatiran bahwa AI itu dapat mengurangi daya nalar dan juga pemikiran kritis pelajar gitu ya. Nah, namun dengan pendekatan yang tepat, AI itu bisa menjadi alat pembelajaran yang luar biasa dan juga justru membantu proses belajar. Nah, cuman ini perlu hati-hati ya. Ini juga banyak mungkin dari sini Bapak Ibu yang katakanlah menjadi pengajar juga gitu ya. Perlu dipahami bahwa perlu disesuaikan dengan kondisi di sekolah ataupun kampusnya masing-masing gitu ya, untuk kemudian memperbolehkan AI digunakan atau tidak. Kenapa? Karena bisa jadi di suatu lingkungan tertentu atau di tempat tertentu nature-nya pengennya cuma instan dan mudah tanpa ada pemikiran kritisnya, sehingga mereka kalau diperbolehkan menggunakan AI, maka AI ini pada akhirnya akan justru mengurangi proses kognitifnya mereka gitu. Kenapa? Karena ketika kita sebagai pelajar, justru ini adalah waktu yang tepat untuk kemudian melatih kognitif itu terus berkembang. Jangan sampai dengan kita mau mempergunakan AI justru kemudian penalaran-penalaran kritis tadi itu tidak terjadi gitu ya. Nah, ini mungkin masih, mohon maaf ada suara yang bocor, bisa di-mute. Nah, dalam konteks hal seperti ini perlu dilihat dari konteks sosial budaya juga. Ada masyarakat yang siap dengan proses ini, ada banyak yang tidak siap. Sehingga saran saya buat para pengajar khususnya, untuk pelajar yang benar-benar pemikiran kritis itu perlu terus untuk digali, dilakukan, maka kalau budayanya belum mendukung, lingkungannya belum mendukung, sebaiknya jangan dilakukan. Kenapa? Karena justru nanti akan menjadi hal yang tidak baik. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa membuat lingkungan yang mendukung dan kita sudah bisa melatih anak-anak kita untuk justru ketika dengan AI itu mereka lebih kreatif, mereka lebih positif, mereka lebih bisa berkembang, maka pada akhirnya kita bisa mulai untuk menggunakannya gitu ya. Jadi sangat tergantung dari budaya kita, lingkungan kita, dan masyarakat sekitar kita gitu. Ya, jadi ini perlu hati-hati untuk khususnya buat pelajar gitu ya. Karena apa? Buat pelajar jangan sampai kognitif itu tidak berkembang, dependensi besar kepada teknologi yang pada akhirnya mereka hanya bisa copy paste prompt gitu ya. Padahal seharusnya baru tanggal 29. tidak seperti itu. Harusnya pelajar itu selalu dilatih kognitifnya untuk berkembang, bertambah, menjadi lebih baik dari hari ke hari gitu ya. Nah, ketika kita sudah bisa katakanlah membuat lingkungan yang memungkinkan untuk kita menggunakan AI di dalam proses pembelajaran kita, maka AI ini bisa jadi teman belajar. Kenapa? Karena dengan AI tadi kita bisa membantu untuk mencari tambahan informasi, menemukan informasi-informasi yang relevan untuk memperkaya pengetahuan kita di dalam proses pembelajaran. Karena dalam konteks ketika kita menggunakan AI bisa jadi ada
angle-angle baru ataupun pengetahuan-pengetahuan baru yang tidak disampaikan oleh para pengajarnya gitu ya. Nah ini yang harapannya ada di sini untuk kita menggunakan AI dalam konteks pembelajaran di lembaga pendidikan. Dan yang tidak kalah penting bahwa kita harus mengajarkan bagaimana memvalidasi dan memverifikasi hasil yang diberikan oleh AI. Jangan sampai tadi mereka hanya katakanlah percaya begitu saja tanpa kemudian berusaha memahami dan memperdalam apa yang telah dibantu atau dihasilkan oleh AI. Nah, yang paling penting intinya adalah daya nalar dan pemikiran kritis adalah otot yang perlu terus dilatih gitu ya. Jadi kita sebagai pelajar jangan sampai otot kita di katakanlah dibiarkan untuk tidak berkembang gitu ya. Justru malah harus terus berkembang supaya kita tambah kritis, kita tambah punya ide-ide baru yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas dari pendidikan kita. Nah, untuk profesional ini sedikit berbeda ya gitu ya. Meskipun tetap penting pemikiran kritis, tapi untuk profesional biasanya karena banyak pekerjaan yang ada, tas-tasnya numpuk banyak, pada akhirnya perlu berpikir untuk bagaimana lebih efisien dalam mengerjakan tas-tas tersebut gitu ya. Jadi misalnya ketika kita punya AI yang membantu untuk memeriksa email kita dan bisa mensummary-kan email-email kita, mana yang penting untuk segera dibalas, mana yang bisa nanti balasnya dan seterusnya, maka itu akan sangat membantu kita gitu ya. Nah, ada banyak tools-tools yang bisa kita gunakan dalam kebutuhan tersebut gitu. Nah, dalam konteks profesional, nah AI itu bisa kemudian juga mendorong inovasi gitu ya, di mana kita bisa ketika punya proyek baru ataupun tugas baru di kantor, kita bisa kemudian menanyakan ke AI apa masukan, saran dalam konteks pelaksanaan tugas tersebut, sehingga katakanlah kemudian bisa menjadi sesuatu tambahan pengetahuan kita untuk memperkaya proses pengambilan keputusan kita gitu. Nah, hal-hal seperti ini penting untuk katakanlah kita sebagai orang bisnis menggunakan AI karena apa? Karena akan lebih efisien gitu ya. Dalam konteks misalnya saya mau balas email daripada saya mikir dalam konteks menuliskan emailnya, maka saya bisa katakanlah minta tolong apa saran untuk membalas email ini gitu misalnya, dan kemudian saya lihat lagi, saya baca, oh dari draft yang disampaikan oleh AI mana yang kemudian kita ambil, mana yang kita perlu perbaiki, yang pada akhirnya kemudian email itu kemudian kita kirimkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita menuliskannya secara manual yang mungkin katakanlah bisa makan waktu 5 menit, mungkin dengan AI proses tadi untuk balas email tadi mungkin cukup dengan 1 menit, karena proses yang kita lakukan dengan AI itu tinggal mengkoreksi dan memperbaiki poin-poin mana yang kira-kira penting untuk kita perbaiki. Jadi katakanlah kita bisa menggunakan AI ini sebagai asisten profesional kita. Seperti kita punya mungkin sekretaris pribadi ataupun orang yang membantu kita gitu ya. Nah, kita bisa minta tolong kepada asisten kita untuk mengerjakan sesuatu yang pada akhirnya hasil pekerjaannya kita koreksi, kita perbaiki dulu sebelum pada akhirnya itu menjadi pekerjaan akhir yang akan kita sampaikan baik kepada atasan kita, kepada klien kita, ataupun kepada kolega-kolega kita. Gitu.
Oke, dan yang tidak kalah penting tadi ya, selalu gunakan juga penilaian kita secara profesional dalam konteks menilai apakah hasil dari AI tadi sudah tepat, sudah sesuai, dan ini akan sangat tergantung dari pengalaman kita di konteks profesional ini gitu ya. Mungkin buat kita yang sudah berpengalaman akan bisa menilai, oh ini sudah tepat, ini belum tepat, ini perlu diperbaiki dan seterusnya. Oke, ini contoh katakanlah bagaimana kita bisa minta tolong AI untuk membantu kita misalnya menuliskan ide konten baik itu untuk email ataupun itu untuk publikasi, kemudian juga membantu kita minta tolong untuk mensummary-kan misalnya sebuah artikel dalam sebuah website misalnya, ataupun mensummary-kan misalnya sebuah regulasi gitu. Jadi kita bisa upload regulasinya, tolong pelajari regulasi ini dan berikan summary dari regulasi ini yang kira-kira penting untuk saya perhatikan misalnya. Nah, itu bisa kemudian hasilnya kita pelajari yang harapannya tadi bisa membantu kita dalam proses bisnis kita daripada kita mengerjakannya secara manual seperti sebelumnya gitu ya. Oke, sebentar, saya di dalam LMS sebenarnya sudah ada contohnya. Mungkin saya cek terlebih dahulu. Oke. Ini contoh-contoh yang ada gitu ya, dan ini contoh template-nya nanti bisa dicoba, Bapak Ibu bisa coba sendiri gitu ya. Dan yang paling penting di akhir jangan sampai lupa bahwa kita harus melakukan evaluasi dari Oke, kita harus melakukan evaluasi dari hasil output AI tadi gitu ya. Bagaimana, apakah kalimatnya sudah benar, sudah sesuai dengan target audiens kita misalnya, kemudian apakah sudah cocok untuk konteks budaya ataupun masyarakat yang akan kita berikan informasi ini misalnya, ataupun juga yang tidak kalah penting bagaimana apakah ini sesuai fakta dan juga akurat dengan kondisi yang ada saat ini misalnya. Nah, hal-hal kayak gini juga perlu kemudian menjadi perhatian. Nah, di sini Bapak Ibu ada tugas untuk kemudian katakanlah ada email ya, ada email di sini. Kemudian dari email ini Bapak Ibu bisa menuliskan prompt untuk kemudian menjawab pertanyaan ini gitu ya. Jadi mungkin saya contohkan prosesnya. Jadi Bapak Ibu buka misalnya Gemini di sini. Kemudian ini adalah emailnya gitu ya. Nah, ini saya pastekan dulu di sini emailnya. Nah, terus kemudian tulis promptnya. Nah, promptnya apa? Nah, promptnya ini. Nah, saya tuliskan di bawahnya. Kurang space. Oke. Nah, ini maka akan ada hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, ini contohnya hasilnya. Kalau misalnya sudah sesuai, ini Bapak Ibu bisa perkaya lagi misalnya, oh kurang panjang ataupun kurang formal, kurang apa dan seterusnya, silahkan dicoba gitu ya. Tapi kalau misalnya udah, tinggal Bapak Ibu paste di sini. Ini tinggal paste aja ya, nggak perlu ditulis ya, tinggal paste.
Ini submit jawabannya. Oke. Terus yang kedua sekarang ke ChatGPT. Nah, ChatGPT lakukan hal yang sama. Nah, kalau mau cepet, ini tadi copy aja dari sini nih, kan udah. Nah, ChatGPT copy ke sini. Nah, ini tinggal di copy paste ke sini. Oke. Nah, oh, kosong ya. Nah, salah. Ya, ini. Terus yang terakhir tadi dengan Meta AI ya. Nah, Meta AI saya pakai incognito. Nah, mana tuh? Oke, kemudian yang berikutnya dari 3 respon dari Gemini, ChatGPT, dan Meta AI ini, mana kira-kira output yang paling berkualitas? Nah, kira-kira mana nih dari 3 ini? Oh, Gemini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini gitu. Nah, kira-kira mana kemudian yang menurut Anda pilih dan berikan alasan. Gitu ya. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu untuk bisa dicoba lagi untuk bisa mengisikan tugasnya.